Terkadang kalau dipikir-pikir, masalah itu tidak pernah akan ada habisnya. Itulah sesungguhnya pertanda bahwa kita masih hidup. Jika sebuah kejadian baik berubah menjadi buruk dan itu sudah terjadi, untuk apa disesali? Tidakkah energi lebih tepat disimpan untuk berkarya lebih baik esok hari? Sahabat Kenari, hari ini saya sedang berada di showroom Kenari Jaya Kebonjeruk, Jakarta. Selamat datang di acara Kunci, kutipan cerita inspiratif bersama saya, Ponijan Liao. Sahabat Kenari, lingkungan hidup yang semakin terasa kurang bersahabat akibat praktik individualistik dan egoistik mengalami eskalasinya yang semakin mengkhawatirkan. Karenanya, persoalan hidup pun menjadi konsekuensi logis dari kesemuanya itu. Justru dengan datangnya masalah, kita dimatangkan dan diberitahu bahwa kehidupan itu masih ada. Jika sudah tidak lagi bermasalah, kehidupan pun sudah tiada. Oleh sebab itu, jika masalah sudah terjadi, untuk apa disesali berlarut-larut? Karena semakin dipikirkan, ia akan menjadikan pikiran menjadi semakin ruwet dan rumit. Jika sudah demikian, bagaimana bisa mengurai dan memberikan solusi yang jernih untuk mengatasinya? Sahabat Kenari, adalah lebih arif bila hal yang sudah terjadi disyukuri sebagai bagian dari bahan baku yang sangat berharga untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Hari ini gagal dalam mencapai apa yang direncanakan, esok hari tentu akan beda lagi ceritanya. Karenanya, jangan pernah menyesal kalau punya masalah. Sebaliknya, bersedihlah jika sudah tidak punya masalah. Sebab hal ini menandakan kehidupan itu sudah tiada. Sahabat Kenari, siapapun yang berhasil mengatasi masalah yang datang padanya, bukan malah menghindarinya, sesungguhnya adalah pemenang sejati. Pemenang sejati adalah mereka yang berhasil mengatasi segala masalah lahir dan batin. Pemenang sejati berikutnya adalah mereka yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Definisi hawa nafsu di sini tentu dimaksudkan secara luas. Keinginan untuk mengejar harta, tahta, dan kuasa secara membabi buta. Tidak salah memang untuk mengejar ketiga elemen itu. Yang menyebabkannya keliru adalah bila cara yang digunakan untuk meraih ketiganya tidak sesuai dengan norma-norma agama, hukum, dan tradisi. Para koruptor misalnya, mereka bukan pemenang sejati. Mereka mungkin berhasil menjadi orang kaya sebelum kasusnya terkuak. Mereka memenangkan kehidupan sementara. Kenikmatan duniawi tiada tara pun mereka dapatkan dari kehidupan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun batin mereka pastinya tidak seindah seperti yang terlihat dari tampilan luar mereka. Lahir mungkin terlihat bahagia, namun batin terus bergejolak dan berduka. Ini bukan pemenang sejati. Setali dua uang dengan mereka yang rajin beribadah, tapi kelakuan tidak senada. Ibadah mereka itu mungkin tidak akan memberikan banyak hal baik kepada mereka. Mereka mendapatkan pahala, namun mereka mungkin bahagia yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam ibadah. Jika perilaku disesuaikan dengan ibadah, hal itu menghasilkan hal yang sempurna. Antara ucapan dan doa, perbuatan berjalan seimbang. Inilah pemenang sejati. Karena kedua sisi, lahir dan batin, terpenuhi dengan sempurna. Sahabat Kenari, karenanya, mari belajar melengkapi lahir dan batin dengan seimbang sehingga kemenangan sejati bisa diraih. Dengan mengendalikan pikiran, setiap orang akan menata kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang baik itu akan melahirkan perilaku yang baik pula. Sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat bijak berikut ini. Hati-hati dengan pikiranmu, karena ia akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ia akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena ia akan menjadi karaktermu. Dan hati-hati dengan karaktermu, karena ia akan menjadi nasibmu.
Sahabat Kenari, kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Salam mantap.